Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Ide Investasi atau Investment Idea. Kali ini, sebelum rilis earning kuartal kedua, saya ingin membahas mengenai SOE banking atau yang biasa disebut juga dengan BUMN banking. Tonton sampai habis ya, karena saya akan memberikan estimasi bottom dan target price-nya untuk full year 2022. Judul kali ini adalah SOE Banking Gain from Endemic 8 Juli 2022. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan bahwa IISG, GCI, Sell-in Main Go Away, proyeksi ini sebenarnya dibuat pada bulan April tahun 2022 awal, di mana estimasi bottom saya perkirakan berada pada antara level 6.200 sampai dengan 6.500. Di mana kalau teman-teman sudah melihat, ini koreksinya antara 9,89% sampai dengan 13,67%. Kemarin dengan estimasi tertinggi waktu saya buat adalah IISG di 7.200. Tetapi kemarin IISG estimasi tertingginya, target tertingginya tercapai di 7.300 dengan bottomnya sekitar di level 7.500 ya. 7.300 tertingginya, kemudian koreksi sampai dengan 6.500. Kurang lebih sudah sekitar minus 11% dari puncak tertingginya. Di mana saya percaya koreksi IISG yang terbatas dikarenakan nanti kemungkinan besar akan ada penyesuaian imbal hasil atas kenaikan 7 days reverse repo dan proyeksi PDB Indonesia masih akan meningkat untuk tahun 2022 sebesar 5,4%. Yuk kita mulai. Banking SOE profile. Ya, teman-teman bisa lihat. Saya akan membahas di BBNI, BBRI, dan BMRI. Kenapa BBTN tidak saya masukkan? Karena BBTN itu fokusnya akan lebih kepada perumahan. Jadi kalau perumahan, kita tahu sekarang demand masih belum terlalu bagus. Oleh karena itu, saya hanya akan fokus kepada 3 SOE banking, di mana kapitalisasi pasar ketiga-tiganya ini adalah sebagai penggerak IISG. Ini adalah profilnya, dengan floating public terbesar ternyata berada pada BMRI ya. Baru kemudian BRI dan baru BNI. Pengendalinya masih tetap, yaitu Republik Indonesia. Oke, mari kita lihat banking SOE flash review hasil pada kuartal pertama tahun 2022. SOE itu adalah singkatan dari ini ya, State Owned Enterprise atau Banking BUMN gitu. Oke, kalau kita melihat dari total revenue, BBNI mengalami kenaikan sebesar kuartal per kuartalnya sebesar 0,7%, secara year on year mengalami kenaikan 5,3%, sedangkan BBRI total untuk Q on Q-nya dia mengalami penurunan sebesar 30%, kemudian revenue-nya year on year tapi dia mengalami kenaikan sebesar 23,94%. Sedangkan BMRI kenaikan revenue-nya adalah 3,8 dan 13,3 secara year on year. Untuk profit, mungkin teman-teman punya pertanyaan kenapa BBRI drop pendapatannya, karena BBRI ini mengalami konsolidasi ya teman-teman. PMN dan Pegadaian itu mereka masuk ke dalam portofolio BBRI itu pada kuartal keempat tahun 2021. Jadi kalau kita ukur secara Q on Q, kuartal per kuartal, maka terlihat drop. Tetapi kalau kita bandingin dengan year on year, BBRI mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya teman-teman. Karena yaitu tadi, sekarang portofolio Pegadaian dan PMN sudah mulai masuk ke dalam BBRI.
Kemudian untuk profit, kita melihat bahwa BBRI adalah yang mengalami kenaikan terbesar secara year on year, yaitu 78,24%, diikuti oleh Bank Mandiri sebesar 69,5%, dan berikutnya adalah BNI sebesar 66,15%. Sedangkan untuk sisi recovery secara kuartal per kuartal, yang terbesar itu adalah Bank BNI, dan terbesar secara year on year adalah Bank Mandiri. Ini recovery ini definisinya adalah mereka mencatat laba dari hasil non-performing loan yang berhasil dikembalikan menjadi perform loan. Itu definisi dari recoveries-nya. Jadi kalau secara year on year, yang mengalami kenaikan tertinggi adalah Bank Mandiri, tetapi untuk secara kuartal per kuartal yang mengalami kenaikan tertinggi adalah Bank BNI. Di bawah ini adalah hasil EPS kuartal pertama dan book value per share masing-masing bank. Jadi nilai BBRI ini agak sedikit mengalami keanehan karena memang di tahun ini BBRI mengalami konsolidasi dengan Pegadaian dan PMN. Pembukuannya sudah mulai disatukan. Oke, mari kita bedah sedikit ya teman-teman portofolio kredit dari BBNI. Kalau saya soroti, BBNI itu mengalami kenaikan terbesar itu berada pada Horeca, hotel, restoran, dan kafe. Kemudian kenaikan kedua, BBNI mengalami kenaikan pada konstruksi. Sedangkan untuk non-IDR-nya, BBNI mengalami kenaikan signifikan di perindustrian. Ternyata di pertambangan ya, BBNI mengalami kenaikan yang signifikan dalam US dollarnya di pertambangan. Tetapi total kredit yang besarnya untuk non-rupiah itu berada pada perindustrian. Jadi kalau kita itu komposisinya kecil sekali nih, pertambangan. Meskipun pertambangan kenaikannya deltanya lumayan besar, tetapi dari segi total portofolio kredit masih lebih besar perindustrian. Itu. Nah, nomor 2 adalah listrik, gas, dan air. Itu adalah portofolio kreditnya BBNI berdasarkan 22Q1. Oke, kemudian kalau kita membedah BBRI kredit portofolio, ya, BBRI luar biasanya adalah semua mengalami kenaikan. Ternyata portofolio BBRI juga besar di Horeca, hotel, restoran, dan kafe, di mana portofolio kredit nomor 2-nya BBRI berada di pertanian untuk portofolio kredit IDR ya teman-teman. Dan untuk nomor 3-nya berada pada perindustrian, dan nomor 4-nya berada pada jasa dunia usaha. Delta kenaikan yang terbesar berada pada perindustrian dan pertanian. Sedangkan untuk non-IDR, portofolio kredit BBRI, delta paling besar dialami oleh Horeca, tetapi BBRI mempunyai portofolio paling kredit itu untuk non-IDR berada di perindustrian, listrik, gas, dan air, kemudian juga di pertanian nomor 3-nya. Yang saya suka dari BBRI, kalau saya bedah dari kuartal per kuartal ya teman-teman, BBRI ini luar biasa. Dia kembali akhirnya berhasil mencetak portofolio kredit mikronya itu di atas 50%. Ini memang sesuatu yang diamanahkan ke Bank BRI, dan mereka mempunyai target untuk mempunyai portofolio kredit mikro sampai dengan 60% di tahun-tahun yang akan datang. Jadi ini sudah sesuai amanah dan sudah sesuai dengan yang ditargetkan oleh Menek BUMN, sehingga portofolio kredit korporasinya BBRI ini mengalami penurunan terus-terusan. Kita suka dengan fokusnya BBRI kepada mikro, karena seperti yang kita ketahui, industri mikro atau ekonomi mikro itu adalah industri penyokong
PDB atau ekonomi negara, dan biasanya industri mikro ini adalah tahan guncangan atau tahan banting terhadap keadaan perekonomian. Saya sajikan juga adalah kalau untuk US dollar, BBRI masih fokus kepada korporasi ya untuk kreditnya. Oke, untuk BMRI, teman-teman bisa melihat semua kenaikan paling besar secara delta berada pada pertanian dan konstruksi, tetapi portofolio paling besar dari Bank Mandiri di rupiah, di kredit rupiah berada pada Horeca juga. Kemudian dia nomor 2-nya ada di pertanian, dan nomor 3-nya ada di perindustrian, baru di jasa dunia usaha. Sedangkan untuk US dollarnya, Bank Mandiri delta paling besar itu berada pada perindustrian. Delta itu adalah pertambahan kreditnya ya teman-teman. Tapi size kredit paling besar itu untuk US dollar berada pada pertambangan. Jadi Bank Mandiri ini paling banyak memberikan kredit di pertambangan, dan nomor 2-nya itu berada pada perindustrian, dan nomor 3-nya itu berada pada listrik, air, dan gas. Kita sekarang sedikit fokus kepada BBRI. BBRI, teman-teman kita melihat di sini saya berikan chart cost of funds dan net interest margin. Chart yang biru ini adalah lendingnya BBRI, interestnya BBRI di lending. Kemudian yang orange ini adalah cost of fund. Kalau teman-teman lihat, menarik ya. Cost of fund BBRI ini terus mengalami penurunan, apalagi setelah terjadinya merger dengan Pegadaian dan PMN. Dia terus mengalami penurunan. Seperti itu cost of fund-nya. Sehingga menaikkan net interest margin-nya BRI. Ini teman-teman, kita lihat net interest margin-nya BRI ini terus mengalami kenaikan, dan BRI berhasil memaintain NIM di level 7%. Tetapi kalau teman-teman melihat, terjadi perbedaan antara cost of lending sama cost of fund. Ada gap perbedaan. Ini sebagai apa namanya? Loan to deposit ratio BRI yang mengalami penurunan sebagai akibat dari penggabungan juga dari mergernya BRI, PMN, dan Pegadaian. Jadi maksudnya konsep logika dasarnya gini, pada saat digabungkan, jadi BRI dan PMN dan Pegadaian itu mempunyai juga dana cash yang cukup besar, sehingga BBRI mengalami kenaikan fund, tetapi dia belum berhasil untuk menyalurkannya agar loan to deposit rasionya naik. Akan tetapi, kalau kita lihat, ini kenaikan dari diferensiasinya ini nih, kalau teman-teman lihat ya. Jadi diferensiasinya ini adalah diambil dari cost of fund, dari lending, dikurangin dengan cost of fund-nya. Nah, sehingga dapat net interest margin ya. Nah, selisih dari net interest margin-nya itu kami bandingkan dengan diferensiasinya. Nah, ini ada gap diferensiasinya. Jadi seharusnya cost of fund, ini adalah biaya lending. Kalau dikurangin dengan cost of fund-nya BRI yang warna merah nih, cost of fund, harusnya kan netting dengan net interest margin. Tetapi kami menemukan ada selisih. Nah, selisih ini kami anggap sebagai loan to deposit ratio BRI yang belum berhasil dicapai secara maksimal. Nah, jadi itu pertimbangannya. Tetapi yang menarik adalah net interest margin-nya BRI itu berada pada level 7%. Ini luar biasa BBRI. Ya, ini adalah contoh dari loan to deposit ratio dari masing-masing SOE bank. Yang warna biru adalah BNI, yang warna abu-abu adalah Bank Mandiri, dan yang warna oranye adalah BBRI.
Jadi yang tadi saya bilang, loan to deposit rasionya meskipun mengalami penurunan, tetapi tetap BRI itu masih di atas 2 bank BUMN lainnya secara loan to deposit rasionya. Oke, kemudian yang tadi saya sebutkan untuk net interest margin ya teman-teman, paling bawah itu adalah BNI, kemudian nomor 2-nya adalah Bank Mandiri, dan juaranya adalah Bank BRI. Gitu. Ini adalah tabelnya, jadi teman-teman bisa lihat untuk net interest margin dari masing-masing state-owned enterprise banking. Nah, kenapa saya coba bandingkan 3 emiten SOE Bank? Karena bila kita mempunyai portofolio, tujuan kita kan adalah ingin mencari delta atau perubahan kenaikan harga yang paling tinggi. Nah, jadi untuk mendapatkan itu, kita harus fokus kepada 1 atau 2 banking saja. Oleh karena itu, saya mengestimasi bahwa saya percaya BBRI dan BBNI akan mempunyai delta perubahan yang lebih besar daripada SOE Bank lainnya. Dikarenakan BBRI, 1, konsolidasi PMN dan pegadaiannya telah selesai. Kedua, Bank Raya akan terus menaikkan kontributor mikronya, ini berkaitan dengan loan to deposit rasionya BRI ya. Dan tentu saja net interest margin BRI, ini bukan net interest margin yang rendah, net interest margin BRI yang tinggi, karena cost of fund-nya BRI yang rendah. Sedangkan saya menyukai BBNI karena BBNI mempunyai portofolio kredit pada hotel, restoran, dan kafe yang besar. Kalau nggak salah itu kurang lebih sekitar 60% dari total portofolio kreditnya BBNI, sehingga dengan adanya endemi atau endemi yang sudah semakin dekat, saya melihat bahwa portofolio kredit BNI akan banyak mengalami kelancaran. Jadi yang tadinya sudah dicadangkan provisi yang cukup besar oleh BNI, tetapi BNI akan berhasil melakukan pengembalian keuntungan dari provisioningnya. Makanya tadi kenapa tujuannya saya share teman-teman portofolio kredit, karena tujuannya portofolio kredit itu kita lihat siapa yang akan mempunyai portofolio kredit yang melenting lebih tinggi. Nah, dalam kasus ini saya melihat bahwa portofolio kredit BNI secara IDR ya mempunyai komposisi yang paling besar pada hotel, restoran, dan kafe, sehingga provisioningnya akan dikembalikan oleh BNI lebih besar sebagai keuntungannya. Teman-teman tadi kan di pembukaan sudah saya share bahwa BBNI berhasil mengembalikan keuntungannya jauh lebih besar secara Q on Q maupun year on year kepada pembukuan pada kuartal pertama. Oleh karena itu kita menyukai BBNI sebagai pilihan nomor 2. Dan sesudah itu poin nomor 2 adalah portofolio kredit BNI yang meningkat pada sektor konstruksi. Sebagai teman-teman ketahui, biasanya negara akan memulai pembayarannya kepada perusahaan-perusahaan konstruksi pada akhir kuartal ketiga atau pada kuartal keempat. Jadi bila mempunyai portofolio kredit yang semakin besar pada perusahaan-perusahaan konstruksi, maka BBNI akan semakin diuntungkan dari pembayaran pemerintah atas kinerja, atas pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi BUMN karya. Saya tidak memfaktorkan hasil akuisisi BBNI terhadap Bank Mayora yang akan dirubah menjadi bank digital oleh Bank BNI, dikarenakan proses merubah menjadi bank digital itu tidak semudah membalikan telapak tangan, dan kami melihat faktor Bank Mayora
menjadi bank digital itu mungkin akan memulai kontribusinya kepada Bank BNI sekitar di tahun 2023 atau nggak di tahun 2024. Oleh karena itu kami tidak memfaktorkan akuisisi Bank BNI atas Bank Mayora untuk dirubah menjadi bank digital. Jadi inilah alasan saya untuk lebih memilih Bank BNI dan Bank BRI yang akan mempunyai delta lebih besar dibandingkan dengan bank BUMN lainnya. Oke, saya berikan matriks valuasi. Ini adalah harga penutupan pada 8 Juli kemarin masing-masing bank. Ya, ini maaf ini saya agak miss untuk nulis judulnya ya. Di sebelah kiri ini adalah Bank BNI, yang tengah adalah Bank BRI, dan yang paling kanan adalah Bank Mandiri. Kalau kita menghitung EPS forward-nya masing-masing bank, ini akan berada pada, ini estimasi EPS forward untuk full year 2022. Kemudian untuk book value per share, saya memakai annualize, sehingga masing-masing ini adalah masing-masing book value dari masing-masing bank untuk full year 2022. Sehingga didapatkan masing-masing target price. BBNI mempunyai target price pada 9.500, BBRI mempunyai target price pada 5.500, dan sorry, ini saya antara harus revisi. Ini kalau ini sebenarnya target price-nya Bank Mandiri berada pada 8.800, teman-teman. Maaf ya, bukan 4.800, tetapi berada pada 8.800 untuk target price-nya Bank Mandiri. Dengan estimasi bottom, saya mencoba memberikan estimasi bottom. Untuk BNI, previous saya berikan estimasi bottom di 6.500, tetapi saya naikkan menjadi 7.000, melihat perbaikan yang ada atas ekonomi di Indonesia, sehingga target 6.500 ini saya yakin tidak akan tercapai untuk bottom, tetapi di level 7.000. Untuk BBRI berada pada bottoming target di 3.800, dan kami tidak mempunyai view untuk bottoming Bank Mandiri. Kemudian saya share untuk teman-teman, berikut adalah standar deviasi benchmark masing-masing bank. Ingat ya, yang kiri ini adalah BNI, yang tengah adalah BRI, dan yang paling kanan adalah Bank Mandiri. Kami memberikan standar deviasi benchmark dengan pendekatan price earning ratio dan PBV masing-masing bank. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi, bila saya membandingkannya antara target price masing-masing bank, saya bandingkan dengan EPS dan book value per share forward valuasi saya. Jadi, inilah kondisi masing-masing bank saat ini. Yaitu per BNI berada pada 9,05 kali, sedangkan PBV berada pada 1,01 kali. Untuk BBRI, price earning ratio forward-nya berada pada 12,73 kali, PBV-nya berada pada 2,2 kali, dan untuk Bank Mandiri, price earning ratio-nya berada pada 8,79 kali, sedangkan PBV-nya berada pada 1,56 kali. Sedangkan benchmark, teman-teman bisa melihat di sini, baiknya saya sarankan teman-teman mengambil benchmark memakai yang standar deviasi 10 tahun. Jadi saya memakai standar deviasi benchmark min 10 tahun, ada juga saya berikan 5 tahun, di mana untuk price earning ratio 10 tahun, BBNI PER-nya berada pada 13 kali, sedangkan PBV-nya untuk 10 tahun berada pada 1,47 kali. Sedangkan untuk standar deviasi min-nya BBRI, 10 tahun berada pada 14,5 kali, sedangkan untuk PBV-nya 10 tahun berada pada 2,7 kali. Untuk Bank Mandiri, price earning ratio standar deviasi benchmark 10 tahun berada pada 13,75 kali, sedangkan
PBV-nya berada pada 2,1 kali. Oke, ini adalah SOE Banks Metric Valuation. Ya, ini yang teman-teman harus lihat nih, ini dan ini sebagai benchmark-nya. Dan ini adalah kalau per PBV forward saya hitung berdasarkan angka penutupan trading pada 8 Juli, di mana saya membaginya dengan target price estimasi yang saya berikan. Oke, SOE Bank Analysis saya berdasarkan kuartal pertama tahun 2022, metode yang digunakan adalah forward valuation atau intrinsic valuation, di mana proyeksi pertumbuhan 5 tahun SOE Banks saya proyeksikan berikut dengan dividen. Saya memakai risk-free multiple interest rate pada 7,18%. Jadi saya bukan memakai single risk-free, tetapi saya memakai risk-free multiple interest rate. Dan risk market saya hitung berada pada 11,48%. Saya tidak menghitung WACC karena saya memakai 5-year GDP forecast. Jadi sebenarnya maksud saya gini, bila ada teman-teman yang menghitung, bila teman-teman ada yang menghitung PBV atau book value per share-nya, baiknya harus menghitung WACC, weighted average cost capital. Ya sebenarnya memproyeksikan memakai CAGR atau kenaikan average tahunan juga bisa, tetapi yang paling tepat adalah memakai WACC, weighted average cost capital, untuk dapat memproyeksikan book value per share-nya masing-masing saham. Tetapi saya juga tidak memakai WACC karena saya memakai 5-year GDP forecast. Jadi saya melink estimasi pertumbuhan masing-masing saham dengan 5-year GDP forecast ke depannya. Kemudian saya menghitung dengan beta BBNI pada 2,14 kali dan beta BBRI pada 1,48 kali dan beta BMRI saya memakai 1,38 kali. Sumbernya adalah dari Reuters.com. Oke, teman-teman. Bila teman-teman ada pertanyaan atau komen, silakan drop pada kolom komen. Dan disclaimer informasi oleh saya tidak mempunyai posisi pada saham-saham SOE Banks saat ini dan tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses khalayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli. Jadi, terima kasih teman-teman untuk menonton. Jangan lupa like, subscribe videonya, dan semoga cuan selalu. Dan sampai bertemu pada video investment idea berikutnya. Salam cuan, dan sampai bertemu lagi pada video berikutnya.